Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Baiklah Live with every teman-teman, breath, see my message saya start to akan menjelaskan mengenai tutorial percobaan hukum Ohm untuk mengetahui hubungan beda potensial dengan kuat arus listrik dengan menggunakan aplikasi simulation pad. Nah, pertama kita harus melihat dulu apakah kita sudah terkoneksi dengan internet dengan baik atau tidak. Nah, setelah terkoneksi, kemudian kita buka Chrome atau bisa juga menggunakan Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan Chrome. Kita ketik di menu search-nya Pad Simulation. Pad Simulation, terus kita pilih yang paling atas. Kita klik. Pad Simulation ini sendiri merupakan singkatan dari Physics Education Technology, di mana ini merupakan suatu simulasi interaktif di internet dengan memakai bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Universitas Colorado di Amerika Serikat. Ya, interactive simulation ini berisi tentang atau digunakan untuk simulasi interaktif untuk sains dan juga matematik. Nah, di sini sainsnya ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu kebumian, dan juga untuk matematika. Kemudian, pad ini sendiri telah mengembangkan rangkaian simulasi interaktif yang sangat banyak dan menguntungkan dalam pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Nah, ada sekitar 800 million simulation delivered atau sudah tersedia untuk bidang fisika, kimia, matematik, ilmu kebumian, dan juga biologi. Kemudian kita masuk ke praktikumnya. Kita klik di sini simulasi, kita pilih fisika. Kemudian untuk di sini di simulation pad ini memiliki banyak sekali fitur ya, mulai dari LKPD, mulai dari panduan-panduan dari yang telah melakukan praktikum menggunakan aplikasi ini, kemudian juga panduan dari tim pad interactive simulationnya sendiri. Untuk mengaksesnya nanti Anda bisa di sini di sign in dulu, sign in ya. Untuk pad simulation ini sendiri cocok juga digunakan karena untuk pandemi sekarang ya, menggunakan secara online pembelajarannya untuk guru-guru fisika, biologi, kimia yang ingin mengajarkan kepada siswanya atau ingin belajar sendiri, tentunya bisa menggunakan simulation pad ini. Nah, di sini untuk misalnya untuk fisika kan, fisika ada untuk materi gerak, suara dan gelombang, kemudian sampai kepada listrik, magnet dan rangkaian listrik. Kemudian untuk kimia juga ada untuk kimia umum, kimia kuantum, sampai kepada ilmu kebumian dan juga biologi. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai pengganti praktikum offline yang terbengkalai akibat kurangnya alat dan bahan dalam suatu laboratorium di sekolah misalnya. Kemudian ini juga bisa digunakan secara offline ya. Secara offline nanti bisa untuk misalnya untuk percobaan balon dan gaya apung, bisa nanti diunduh simulasinya ini sehingga Anda bisa melakukan praktikum secara offline atau melakukan percobaan secara offline. Nah, kita masuk karena di sini saya ingin menjelaskan mengenai hukum Ohm, yaitu hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Maka materi yang cocok adalah di listrik, magnet, dan listrik dinamis. Kita checklist. Kemudian kita pilih
Di sini memang ada hukum Ohm, tapi saya tidak menggunakan ini karena di sini hanya kita tidak bisa merangkai sendiri rangkaiannya. Di sini kita hanya bisa mengatur nilai tegangan, nilai dan hambatan. Di sini kita coba bisa melihat bahwa sekilas mengenai hubungan antara V dengan I dengan R. Beda potensial dengan kuat arus dengan hambatan listrik. Jadi saya menggunakan ini kit konstruksi sirkuit DC Virtual Lab. Kita klik ya. Oke, untuk semua simulasinya nanti inilah tampilan awalnya. Ada untuk simulasinya, disinilah tombol unduh. Nanti setelah diklik tombol unduh ini Anda bisa menggunakan simulasinya ini secara offline. Nah, di sini untuk menunya ada about. Sambil kita unduh ya. Kita lihat ada rangkaian seri, rangkaian paralel, hukum Ohm, dan juga hukum Kirchhoff. Ada deskripsinya dan juga ada tujuan pengajarannya. Kemudian for teacher. Nah, di sini ada panduan bagi guru memuat petunjuk dan tip yang dibuat oleh tim PET Interactive Simulation ini. Nah, ini bisa Anda klik nanti PDF untuk melihat petunjuknya. Tapi ini bisa diklik setelah Anda melakukan sign in di sini tadi. Jika Anda belum melakukan sign in, maka ini tidak bisa dibuka. Kemudian ada teacher submit activities. Ini berisi tentang aktivitas-aktivitas guru, misalnya LK ya, LKS atau LKPD yang pernah dilakukan oleh orang-orang menggunakan simulation pad ini. Nanti Anda ada banyak sekali ya LKPD atau LK-nya bisa menggunakan aplikasi, menggunakan percobaan ini. Kemudian di sini nanti ada share and activity. Nah, di share and activity ini Anda bisa men-share LKPD ataupun lembar kegiatan atau percobaan yang Anda lakukan menggunakan simulation pad ini. Kemudian di sini ada translation, menggunakan bahasa apa yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada simulasi yang terkait. Nah, yang berhubungan ada 5 ya. Yang tadi hukum Ohm, kemudian ada sistem konduktor. Ini ya. Ada 5, kemudian ada software yang diperlukan. Oke. Kita masuk ke praktikumnya ya. Untuk mengetahui hubungan tegangan dan arus listrik. Kemudian kita ini setelah terdownload, kalau saya langsung di sini ya. Mungkin di laptop teman-teman berbeda di mana posisi terdownloadnya, nanti bisa dicari. Kemudian saya klik. Oke, ini dia tampilan awalnya. Kenapa saya menggunakan ini tadi? Ada lengkap saklar, resistor, bohlam, baterai, kabel, dan juga kita bisa merangkai sendiri. Kemudian di sini ada tampilan arus. Kita mau melihat arah elektronnya, atau kita bisa melihat arah arusnya secara konvensional dengan tanda panah ya. Kemudian ada label, kemudian ada nilai-nilainya nanti untuk misalnya langsung dibuat 9 volt. Nanti nilainya ini bisa diatur nih di sini kita geser. Nah, sesuai dengan keadaan atau bisa di sini kita putar kutub positif sama kutub negatifnya. Oke. Ini dulu, kemudian di sini tidak usah kita checklist ya untuk percobaan kali ini. Kemudian ada voltmeter. Voltmeter ini untuk mengukur tegangan yang melalui suatu hambatan. Kemudian ampermeter yang mengenai arus yang mengalir dalam suatu hambatan. Oke. Kemudian kita di sini ada hambatan dalam kabel, kita bisa lihat sedikit banyak kita bisa atur ya. Di sini di percobaan kali ini saya menggunakan sedikit, kemudian di hambatan baterai saya buat 0, tidak ada hambatan ya. Kemudian ini kita bisa rubah bentuknya. Nah, kalau di sini kita melihat bentuk aslinya kabel seperti apa, baterai seperti apa kayak gitu kan. Maka kita bisa pakai yang ini, saklarnya juga kayak kalau untuk arah fisika ini sudah bisa lah ya. Untuk yang ingin belajar fisika, ini resistor dengan simbol-simbolnya. Oke.
kemudian ada bohlam juga kan. Oke, seperti ini ya. Itu bisa kita atur nanti. Ya terserah sesuai keinginan kita. Bagaimana kita mengaturnya nanti. Tapi di sini saya menggunakan yang ini saja biar gampang ya. Kemudian kita ingin mengetahui hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial. Maka kita harus tahu dulu bagaimana teori awalnya. Nah, saya punya referensi ya. Referensi hukum Ohm. Oke, rangkaian arus listrik. Pada rangkaian listrik tertutup terjadi aliran arus listrik. Arus listrik yang mengalir karena adanya beda potensial antara dua titik dalam suatu penghantar. Oke, misalnya alat-alat elektronik dapat menyala atau berfungsi karena adanya aliran listrik dari suatu sumber tegangan yang dihubungkan dengan peralatan alat tersebut. Oke, orang pertama yang menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial pada suatu penghantar adalah George Simon Ohm, seorang ahli fisika dari Jerman. Oke, George Simon Ohm ini berhasil menemukan hubungan secara matematis antara kuat arus listrik dengan beda potensial yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Grafik hubungan antara kuat arus dengan beda potensial secara teori. Nah, di sini diketahui bahwa semakin makin besar beda potensial yang ditimbulkan, maka kuat arus yang mengalir akan besar pula. Besarnya perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik adalah selalu sama atau konstan. Jadi, beda potensial dengan kuat arus itu berbanding lurus. Kemudian, secara sistematis dapat dituliskan V dikali M dikali I, di mana M adalah konstanta perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus. Lebih jelasnya diperhatikan grafiknya. Ini dia grafik hubungan antara V tegangan dengan I kuat arus. Sini V sama dengan M dikali I, dengan M tadi adalah konstanta perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Berdasarkan grafik di atas, nilai M dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan M sama dengan perubahan beda potensial per perubahan kuat arus. Nilai dari M ini tetap didefinisikan sebagai hambatan listrik dengan simpelnya M yang diberi satuan ohm untuk menghargai jasa dari penemunya tadi, George Simon Ohm. Jadi persamaan tersebut dapat dituliskan R sama dengan V dikali I atau V sama dengan I dikali R. Atau lebih sering kita lihat di beberapa referensi langsung V sama dengan I dikali R. Oke, di mana V sama dengan beda potensial atau tegangan bersatuan volt. Kemudian I adalah besar kuat arus yang mengalir bersatuan ampere. Kemudian yang terakhir adalah R, hambatan listrik bersatuan ohm. Kemudian persamaan yang ini akan dikenal sebagai hukum Ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhunya konstan atau tetap. Dengan syarat, ingat syaratnya, suhunya konstan dan tetap. Oke, setelah membaca materi ini, kita coba melakukan percobaan untuk mengetahui hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial. Oke, kita mulai saja. Kita gambar rangkaian seperti yang di sini saja. Ada baterai, ada ampere, kemudian ada bohlam. Kita coba ya. Ada bohlam, ada baterai,
ada apa tadi ya, satu lagi ada, kita tambahkan saklar. Oke, ada ampermeter ya, kita hubungkan sesuai dengan yang ini tadi. Oke, ini kutub positifnya berada di sini ya, kutub positifnya berada di sini, maka kita rubah dulu arahnya. Sini kutub positif, ini kutub positif, ini kutub negatif. Oke, kita hubungkan semuanya dengan menggunakan kabel. Kita drag. Ini kita coba ya. Kita hubungkan semua titik-titik yang bisa terhubung. Oke. Kita buat satu rangkaiannya terbuka ya. Kita atur dulu supaya terlihat rapi. Kemudian kita baca instruksi dari apa ya. Kemudian tabel hasil pengamatannya. Nah, kita buat di Microsoft Excel tabel hasil pengamatan. Ada nomor di sini, jumlah baterai tidak usah kita gunakan. Kemudian kita, karena sama saja satu baterai di sini 1,5 volt, 2 baterai. Jadi di percobaan di simulation pad-nya ini nanti kita langsung mengatur saja berapa tegangannya, misalnya 1,5 volt tadi ya, 1,5 volt. Oke, 1,5 volt sudah kita atur. Sini tegangannya 1,5 volt, kita tuliskan 1,5. Oke, 1,5. Kemudian 3, 4,5, selang-selang 1,5 volt ya. Kita isi dulu ya. Kemudian 3, kemudian 4,5. 1,5, kemudian 6 ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Misalnya kita buat di 9 volt atau 7,5 saya kita buat. Oke, setelah kita isi, kemudian kita buat seperti ini. Oke, kita lihat ya. Kita lihat elektron bergerak ya, bergerak. Nah, tetapi dengan tegangan 1,5 volt ini, lampunya hanya redup, tidak terang ya. Kita bisa lihat dari pancaran cahaya yang berwarna kuning ini bahwa kita bisa lihat bahwa elektronnya ini atau arus listriknya ini mengalir secara pelan dengan kuat arusnya 0,15 ampere ya. Kita tuliskan di Excelnya tadi 0,15 ampere ya, ampere. Kemudian kita coba untuk yang ketiga, yang kedua kita atur ya, kita putuskan dulu. Kita buat di tadi di 3 ya, 3 volt. Kemudian kita jalankan. Oke, lumayan lebih cepat dibandingkan yang tadi dengan kuat arusnya 0,30 ampere.
kemudian kita klik, kita tulisin 0,30 ampere. Oke, kita coba untuk 4,5 kita putuskan, kemudian 4,5 volt. Oke, kita hubungkan, lebih cepat ya dibandingkan yang tadi, dibandingkan yang menggunakan 3 volt tadi. Arus yang dihasilkan kita catat 0,45 ampere. 0,45 ampere, kemudian kita putuskan rangkaiannya lagi, kita buat di 6 volt. Kita buka di 6 volt, kita hubungkan ya. Oke, kita dapat kuat arus yang mengalirnya 0,60, kemudian nah di sini udah terlihat ya, dibandingkan dengan 0,15 ampere tadi dengan menggunakan tegangan 1,5 volt tadi, dengan menggunakan tegangan 6 volt, maka lampu lebih terang dibandingkan dengan yang tadi. Kemudian kita robah tadi menjadi 7,5 volt. Kita putuskan dulu aturan rangkaiannya tadi, kemudian kita atur 7,5 volt, kemudian kita hubungkan. Oke, nampak lebih terang ya, lebih menyala, lebih terang dibandingkan yang tadi bohlamnya, menghasilkan arus 0,75 ampere. 0,75 ampere. Ini 0,60 tadi. Oke. Kita dapat tegangan sama arusnya. Oke. Kemudian kita bagaimana menentukan, kita putuskan dulu I, maka di tabelnya tadi V per I, maka kita buat sama dengan ini dibagi dengan per ini, dapat 10 ya, 10 ohm, kemudian sama dengan ini dibagi dengan ini, dapat 10 ohm, kemudian ini dibagi dengan ini sama dengan 10 ohm, ini kita klik dulu sama dengan, sama ya langkahnya sampai ke data yang kelima. Oke, dapat hambatan yang kita peroleh. Jadi tabel pengamatan yang di sini sudah bisa kita isi ya. Sudah dapat semua. Kemudian kita lihat grafik hubungan antara kuat arus dengan beda potensial. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya. Kita gunakan untuk menentukan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arusnya ini, kita bisa buat, kita menggunakan klik insert, pilih skater, pilih yang ini, pilih insert, kita pilih di skaternya, kemudian pilih yang ini. Oke, ada muncul seperti ini, klik kanan, kita pilih datanya, select data, kemudian di sini ada add. Oke, ada series name-nya, bisa kita tuliskan grafik hubungan V dan V dengan I. Oke, untuk series value-nya ini adalah data yang kita robah-robah. Apa data yang kita robah-robah adalah tegangannya. Maka kita ambil ini, kemudian sampai ke 7,5 ya. Kemudian untuk V-nya kita ambil yang ini sampai ke 0,75.
Sudah, kita klik OK, kemudian oke ya, kita klik OK, akan muncul grafik hubungan V dengan I. Kita lihat bahwa terlihat dalam grafik bahwa beda potensial berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir. Semakin besar V-nya, maka kuat arus listrik juga semakin mengalir, dengan catatan suhu ini tadi ya, dengan syarat suhunya konstan atau tetap. Oke, kita sudah melihat grafik hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial listrik. Kemudian saya rasa untuk rangkaian lain atau praktikum yang lain menggunakan rangkaian seri dan paralel bisa teman-teman sekalian menggunakan aplikasi ini, menggunakan simulation pad ini, sehingga bisa menambah pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai konsep hukum Ohm ataupun rangkaian-rangkaian listrik yang lebih baik lagi. Nah, saya rasa demikian untuk tutorialnya. Bagaimana menentukan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik menggunakan aplikasi simulation pad. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until